Oke, terima kasih Kak Teddy Diego atas materi singkat, padat, jelas, mantap. Oke, itu dia teman-teman tadi materi dari Kak Teddy. Dan seperti yang Kak Teddy bilang juga, kita ada buka kesempatan buat teman-teman simulasi interview online langsung sama career coach kita gitu ya. Kita akan buka 5 orang saja gitu. Tapi ketentuannya teman-teman harus on cam, teman-teman harus pastikan audionya aman, teman-teman harus pakai background, dan teman-teman harus proper gitu ya. Oke, nah nanti kita akan lihat dari raise hand. Nanti saya akan pilih gitu ya. Ini pilihnya satu-satu atau langsung 5 nih, guys, gimana? Satu-satu ya. Oke, nah mungkin untuk simulasi pertama bisa kita mulai ya Kak Teddy ya. Untuk aku Silakan, pilih silakan. ya. Oke. Teman-teman yang mau udah kebagian buruan raise hand dan pastiin kalian bisa on cam dan on mic ya. Jadi Betul raise hand sekali. buruan, nanti yang dipilih yang paling cepat. Yuk. Oke, aku random milihnya ya. Siapa yang mau raise hand? Ayo. Raise hand dan senyum termanis. Aku mau senyum termanis. Yang pilih. Oke, karena kan tadi ada itu juga ya Kak Teddy, kalau lagi interview kan pasti orang yang paling terlihat ceria, cerah, itu yang pasti ada nilai plusnya gitu kan. Nah, kita mulai dari sini nih. Coba yang lain sambil senyum. Senyum terbaiknya, aduh banyak sekali. Senyumnya manis-manis banget. Oke, kita mulai dari wanita. Ladies first. Oke, aku pilih Tang Tingtung atas nama Ratu Rani Anissa. Berkesempatan simulasi yang pertama. Silakan di-unmute. Halo. Halo, Dari mana? Halo. saya dari Tangerang. Oke, dari Tangerang. Oke, kalau saya serahkan ke Kak Teddy. Simulasi pertama. Oke, makasih. Ratu mau tanya dulu dong sebelum kita mulai ya. Ratu berpengalaman atau fresh Iya, grade? saya berpengalaman, Pak, Sebagai apa? Berapa lama? sebagai admin, Sebagai admin? selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sudah pernah Iya, kerja 6 betul. bulan. Itu pekerjaan satu-satunya atau sebelumnya ada pekerjaan lain? Sebelumnya ada pekerjaan lain sih. Berapa Ada lama? pekerjaan. Sebagai apa? Selama sebulan sebagai Sebulan. waiters, Pak. Waiters. Iya, Backgroundnya pendidikannya apa? sarjana pendidikan. Oh, S1 Jauh pendidikan. banget. Oke, ada pertanyaan interview yang kamu takut untuk ditanyain nggak? Kalau misalnya ini ditanyain, kamu khawatir gitu. Ada nggak? Yang saya khawatirkan pertanyaan, karena kan saya kemarin itu melamar sebagai HR ya Pak. Lalu ada pertanyaan, bagaimana strategi kamu untuk bekerja di perusahaan ini sebagai HR gitu. Oh, strategi HR-nya gimana? Iya, betul. Oke, baik. Nanti kita coba selipin pertanyaan itu salah satunya ya. Iya, baik Pak. Oke, kita mulai. Ratu, siap? Iya, siap Pak. Baik, selamat malam Ratu. Selamat malam Pak. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, bisa ceritain sedikit tentang diri kamu Ratu? Baik, perkenalkan nama saya Ratu Rani Anissa. Saya sebagai, maaf Pak kalau grogi. Panggilan saya Rani. Saya berasal dari domisili Tangerang. Saya berpengalaman di posisi admin selama 6 bulan. Umur saya yaitu 22 tahun. Saya lulusan dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang di tahun 2022. Sudah? Sudah itu aja Pak. Sudah, oke. Kan kamu di perusahaan kami melamar sebagai HRD nih. Betul. Ya. Menurut kamu apa sih yang jadi kelebihan kamu? Kelebihan saya yaitu mempunyai skill Excel, Pak. Punya skill Excel, terus? Iya. Lalu saya bisa membuat laporan pembukuan. Ya. Ada lagi? Sudah. Saya mampu bekerja dengan tim, saya menyukai hal-hal baru, itu aja sih Pak. Kalau yang terkait dengan HRD, menurut kamu apa yang kamu bisa? Yang saya tahu hanya bisa Excel aja sih Pak. Excel? Iya. Oke. Nah,
Berikutnya adalah kenapa kamu tertarik untuk melamar sebagai HR di posisi sebagai HR? Karena di posisi HR itu, Hmm. aduh, apa? Gimana? Kan grogi. Sebagai HR itu, aduh, Oke, ini deh. Kan kamu niatnya mau jadi HR nih. Kalau misalnya ya, nanti kamu diterima, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Strategi kamu seperti apa untuk membantu kami ya dalam kegiatan sebagai HR? strategi saya yaitu berkontribusi dengan baik untuk Berkontribusi dengan perusahaan baik. ini. Ya, Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Ratu. Kalau misalnya kamu nanti lolos, akan kita kabari maksimal 2 minggu ke depan. Ya, baik. Terima kasih Pak infonya. sama-sama. Oke, ini langsung di-review kan Mbak ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Iya betul Kak Teddy. Jadi Langsung setelah ya? simulasi langsung dikasih saran dan Oke. sama Kak Teddy. Oke, baiklah. Makasih ya Ratu sudah mau coba untuk latihan dan Baik teman-teman di Pak, sini yang lain sama-sama. mungkin juga udah ngelihat tadi gimana rasanya di interview ya. Selama ini mungkin teman-teman kayak ya di interview ya grogi sendiri nggak pernah dilihat orang dan sekarang kan dilihat banyak orang di sini ada 100 orang yang join di dalam ruangan ini dan ngeliatin Ratu gitu ya. Itu satu trigger yang bagus ya. Kenapa? Karena ini melatih diri kita untuk terbiasa ngomong di depan orang banyak sebetulnya ya. Nah, apa yang saya mau komentari dari Ratu, pertama dari yang kelihatan dulu ya. Dari yang kelihatan dulu menurut saya dari cara Ratu menyampaikan informasi, ragunya itu dan rasa groginya itu gede banget ya. Mungkin kalian teman-teman di sini yang nonton juga ngerasain hal yang sama. Jadi Ratu itu kayak ragu, punya keraguan yang besar terhadap apa yang dia mau omongin, ya. Entah karena groginya atau karena dia ragu jadi grogi gitu ya. Itu bisa bolak-balik ya. Orang bisa groginya terlalu grogi sehingga akhirnya dia takut saat menyampaikan sesuatu atau sebaliknya. Dia takut apa yang dia sampaikan salah sehingga dia jadi malah tambah grogi gitu ya. Nah, apapun yang terjadi, tapi yang saya lihat seperti itu ya dari Ratu ya. Kemudian ya, yang kita ngomongin soal jawaban-jawabannya ya. Yang pertama menceritakan diri. Ini penting ya saya kasih tahu buat teman-teman semua sekalian. Kalau menceritakan diri itu pertama jangan terlalu singkat, jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu singkat, jangan terlalu panjang. Sedang-sedang aja. Nah, ukuran sedang-sedang aja tuh kayak gimana? Informasinya itu jelas dan yang kita informasikan ke HRD itu adalah informasi yang memang penting untuk mereka ketahui. Contoh misalnya apa? Tadi misalnya Ratu udah punya pengalaman. Maka sebetulnya pengalaman sebagai adminnya itu boleh aja sedikit diceritain. Ya. Jadi misalnya mau mulai dari personal background. Personal background tuh kayak tadi dia cerita nama saya Ratu, umur saya sekian tahun, saya background-nya adalah sarjana pendidikan dari universitas ini. Itu kan personal background semua tuh tentang Ratu gitu ya. Ratu adalah Ratu umur sekian, jurusannya ini, kuliahnya di sini. Kemudian ditambah, saya punya pengalaman selama 6 bulan di perusahaan A sebagai staf administrasi. Yang saya lakukan di sana adalah A, B, C. Secara ringkas saja. Ya, yang saya selama 6 bulan itu yang jadi tugas saya adalah A, B, C. Gini. Nah, ada kegiatan lain nggak Ratu selain dari pengalaman kerja tadi waktu di kampus? Apakah kamu ada kegiatan organisasi atau apa? Ada Pak, saya sebagai BEM di BEM. divisi Oke. pendidikan dan kebudayaan. Nah, itu boleh juga diceritakan. Karena Oke. sebenarnya 6 bulan itu kategorinya masih ada masih bisa disebut fresh graduate ya. Masih bisa disebut fresh graduate. Dan salah satu poin penting seorang fresh grade itu adalah menceritakan aktivitas dia selama di kampus. Ya. Nah, jadi nanti
Ratu ya, latihan di rumah, role play sama orang, ketika menceritakan tentang diri sendiri, cerita pengalaman terakhir yang selama 6 bulan itu, sebutkan sedikit apa yang dikerjakan, cerita aktivitas di kampus. Selain itu, saya waktu di kampus juga aktif dalam kegiatan organisasi sebagai anggota BEM di divisi ini. Yang saya kerjakan adalah ini. Selesai. Jadi HRD itu dapat gambaran mengenai terakhir Ratu itu ngerjain apa, waktu di kampus aktifnya ngapain. Itu ya. Jadi menceritakan diri sendiri itu jangan pendek banget. Tadi itu Ratu tuh ragu kali mau cerita panjang, ragu gitu ya. Apakah ini sudah cukup atau belum gitu ya. Jadi pendek banget malahan, dia cuma cerita kayak ditambah-tambah malah pas akhirnya ya. Kamu tuh kayak nambahin pendidikan akhirnya, nambahin jurusan gitu kan. Itu kelihatan ya. Nah, udah tahu ya Ratu pada poin pertama yang menceritakan diri. Yang kedua nih teman-teman, pastiin kalau kita mau melamar ke sebuah pekerjaan, teman-teman tahu dulu apa yang akan dikerjakan. Walaupun misalnya teman-teman di sini statusnya adalah fresh grade atau teman-teman belum pernah mengerjakan pekerjaan di posisi tersebut, itu tidak bisa menjadi alasan ketika HRD bertanya mengenai apa yang kira-kira kamu ketahui tentang pekerjaan ini, ya, atau apa alasan kamu bekerja di posisi ini, itu kita tidak bisa kasih alasan yang gimana ya? Kayak misalnya, mohon maaf Pak, saya ini fresh graduate, jadi saya kurang tahu nanti kira-kira tanggung jawabnya seperti apa. Itu big no. Ya, karena apa? Karena ketika teman-teman melamar ke sebuah pekerjaan, teman-teman itu zaman sekarang itu adalah zaman yang dimana teman-teman itu bisa cari referensi dari manapun. Tinggal buka Google, cari job desk HRD. Pasti banyak informasi yang bisa ngasih tahu teman-teman referensi. Baca, hafalin. Oh, HRD itu tugasnya ini. Gitu ya. Jadi pastiin kalian menguasai job apa yang kira-kira akan dikerjakan nanti ketika kalian melamar ke sebuah pekerjaan. Walaupun kalian belum pernah ngerjain itu. Tapi kalian harus tahu. Poin yang penting kedua terkait dengan pekerjaan adalah kita harus bisa make sure bahwa pekerjaan itu kita kuasai skill-nya. Jadi jangan sampai kita ngelamar ke sebuah pekerjaan, sudahlah kita tidak tahu pekerjaannya ngapain, kita juga nggak tahu skill-nya yang dibutuhin apa, dan kalaupun kita tahu, kita nggak bisa. Bahaya tuh. Sama, saya kasih contoh sederhana. Misalnya saya lagi cari seorang koki, Chinese food misalnya. Saya punya restoran, saya lagi cari koki untuk Chinese food. Tiba-tiba ada orang lamar. Pak, saya mau jadi koki. Oke, kamu bisa masak? Enggak, saya tapi suka nonton MasterChef. Belum pernah masak sih, dan nggak ngerti juga masakan Cina tuh kayak apa. Tapi saya ini hobi masak, suka nonton juga. Teman-teman mau terima nggak? Coba, kalau teman-teman yang jadi punya restoran, mau terima nggak? Lagi cari koki, Chinese, enggak dong ya. Nah itu dia. Logis kan? Jadi kalau misalnya kita mau ngelamar ke sebuah posisi, harus tahu posisi itu nanti ngerjain apa, skill yang dibutuhin apa, dan kita harus bisa pastiin kita bisa skillnya. Kalau mau lolos. Ya. Nah itu tadi Ratu nggak tahu tuh tadi HR itu ngapain, terus Ratu juga nggak ngerti apakah dia menguasai skill yang terkait HR atau enggak gitu ya. Nah so itu harus hati-hati. Dan yang terakhir mungkin saya akan review mengenai kelebihan. Nah, kelebihan ini harus kita menceritakan tadi yang terkait dengan job itu. Jadi, kalau Excel misalnya Ratu ngelamarnya untuk posisi admin, bagus. Tapi kalau ngelamarnya ini untuk posisi HR, maka jawaban yang terbaik itu adalah skill-skill yang terkait dengan HR. Misalnya, saya mengerti bagaimana mengurus BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga memahami mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya bisa mengerjakan draft perjanjian untuk PKWT ataupun PKWTT kayak gitu-gitu. Kalau kalian menyebutkan itu, nah itu poin bagus. Ya, karena apa? Karena ya HRD akan ngerjain itu nantinya. Nah, itu ya Ratu, mudah-mudahan Ratu dapat insight nggak?
Alhamdulillah Pak, dapat. Dapat ya? Nah, jadi pastiin nanti kalau mau ngelamar, cek dulu ya kerjaannya ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. thank you Ratu. Kita Ya, maju ke sama-sama. yang kedua, teman-teman ya. Silahkan dipilih, Mbak. Oke, itu dia tadi simulasi taman. Wow, luar biasa. Banyak kan masukannya dari Kak Teddy kan. Nah, teman-teman sebentar. Teman-teman, walaupun ini simulasi, aku mau bocorin. Kita bakal ada hadiah untuk simulasi yang terbaik. Jadi teman-teman disiapkan juga gitu ya dirinya untuk teman-teman harus membayangkan teman-teman itu benar-benar interview online gitu ya. Jadi benar-benar simulasi. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Akan ada satu simulasi terbaik dan mendapatkan hadiah dari kita. Oke, siap-siap. Angkat tangan dari sekarang. Siapa lagi yang kedua? Wow, banyak sekali. Oke, kita lihat Kang Pingtung. Siapa yang beruntung? Coba ke kanan dikit, Kak. Geser ya. Oke, senyum terbaiknya mana? Kiri lagi, kiri. Oke, saya panggilkan simulasi kedua atas nama Zulkifli Muhammad. Silahkan di-unmute. Yang lainnya boleh lower hand dulu. Ya, Halo, siapa selamat malam hari malam. ini yang siapa sekarang? Mas Zulkifli ya? Saya Zulfikri. coach. Iya. Oke. Kamu udah tempat dipersilahkan katanya. Iya, Zul, sebelumnya mau nanya dong panggilannya apa, Zul? Zul, panggilannya Zul Zul. ya? Iya, Oh, betul. bener ya. Iya, betul. Pengalaman atau fresh grade? Bisa dibilang fresh grade sih, karena kebetulan belum kerja. Belum kerja. Iya. Sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali. Paling selama di kampus, dan itu pun kerja untuk kampus. Oke. Niatnya ngelamar untuk posisi apa, Zul? Ada beberapa sih yang jadi target, itu beberapa diantaranya ya, ada HRD, terus ada purchasing, terus ada PPIC juga. Wow, banyak ya. Iya. Salah satu yang kamu pilih apa? Salah satu aja dulu. Salah satu yang paling sering itu purchasing. Purchasing. Background kamu apa emang? Teknik industri. Industri. Oke, Iya. kalau gitu. Baik. Pertanyaan interview apa yang paling kamu antisipasi? Kamu paling Yang khawatir paling kalau ditanya saya apa? antisipasi ketika ditanya kekurangan. Kekurangan. Oke, nanti kita Iya. selipin itu ya. Tadi kita sebutin kelebihan buat si Ratu, sekarang kita tanya Iya. kekurangan. Oke, siap Zul? Oke, siap. Baik, kita mulai ya. Zul, selamat malam. Oke, sorry, jaringan sedikit gangguan. Oke, halo Zul, selamat malam. Oke, selamat malam Pak. Baik, Zul, kamu kan melamar untuk posisi purchasing di perusahaan kami. Boleh kasih tahu ke saya kenapa kamu pengen kerja untuk posisi purchasing? Ya, baik, terima kasih. Saya memilih posisi purchasing untuk saya lamar itu selain saya pernah berpengalaman internship sebagai di posisi yang serupa untuk 1 bulan, dan saya juga tertarik untuk bisa berkecimpung di divisi tersebut, karena selain kemampuan Microsoft Excel, juga kemampuan komunikasi saya yang ya bisa dibilang cukup baik, ditunjang dengan saya memiliki pengalaman sebagai asisten mengajar selama 2 tahun. Itu. Jadi dengan kemampuan komunikasi saya mampu untuk berkecimpung di divisi purchasing, terlebih nanti ketika saya bertemu dengan stakeholder gitu. Baik, baik. Berarti kamu menyebutkan tadi apa yang menurut kamu jadi sebuah keunggulan dari diri kamu untuk bekerja sebagai purchasing. Kalau kelemahan kamu sendiri apa menurut kamu? Kelemahan saya itu salah satu yang paling kuat adalah ketika mood saya tidak stabil. Ketika mood saya tidak stabil, itu amat sangat mengganggu konsentrasi kerja saya, sehingga kinerja saya bisa melambat atau bahkan bisa dikatakan buruk gitu, sehingga saya harus bisa memaintain diri saya terlebih dahulu agar saya bisa kembali bekerja seperti biasanya, sehingga saya bisa mendapatkan performa kerja yang seperti biasanya saya kerjakan ketika mood saya sedang stabil. Oke.
Baiklah, apa yang kamu lakukan biasanya supaya mood kamu baik-baik aja? Karena gawat juga nih kalau misalnya saya terima kamu terus tiba-tiba kamu lagi error kan, terus nanti kerjaan Iya, berantakan dong. Gimana ceritanya tuh? biasanya yang saya lakukan itu yang pertama itu mendengarkan musik dan yang kedua adalah diam. Diam tenang tanpa ada suara sedikit pun. Jadi eh, hening gitu. Jadi untuk menenangkan pikiran saya, menenangkan badan saya sehingga saya bisa memulihkan mood saya dan juga memulihkan fisik saya sehingga saya bisa kembali bekerja Nah, secara masalahnya ini optimal. tempat kami ini kan gimana ya? Suasana kantornya tuh rame nih, riuh gitu ya. Nah, kalau kebetulan kamu lagi di tempat kami dan kamu ada di ruangan yang banyak orang seperti itu, gimana dong? Kamu nggak bisa diem berarti? Nggak bisa dapet tempat hening dong? Sebenarnya lebih kayak saya nggak harus mencari tempat sepi ataupun lain sebagainya, Mhm. tapi saya bisa saja untuk menstimuluskan diri saya seolah-olah saya berada di tempat sepi sehingga saya tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar, seperti itu. Oh, Jadi oke. saya tetap mendapatkan ketenangan di internal saya sendiri sehingga saya dapat mengembalikan mood saya agar stabil dan bisa bekerja seperti biasanya. Sip, 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 sip. Terus kenapa sih kamu tertarik ya untuk bekerja di perusahaan ini? Bayangin aja Saya kamu ngelamar ke sebuah perusahaan sekarang ya. Oh ya, ya, baik. Saya melihat perusahaan ini memiliki potensi yang besar di pangsa pasar yang bisa dibilang semakin ketat pada era kali ini. Selain itu juga di perusahaan ini juga saya berharap saya bisa mengembangkan karir saya jauh lebih baik lagi dan mengembangkan potensi-potensi yang pernah saya gali sebelumnya selama kuliah. Oke, terima kasih kalau gitu Zul Terima atas interview kasih. malam hari ini. Kalau misalnya kamu lolos akan kita kabari maksimal 2 minggu ke depan, oke? Baik, terima kasih Iya. informasinya. Wow, teman-teman semua, saya langsung review aja ya. Dari yang kelihatan Zul ya, eh mungkin satu aja sih, mudah-mudahan kalau dalam interview yang sebenarnya Zul lagi tidak di kondisi seperti malam hari ini ya, karena malam hari ini kan dalam situasi webinar ya, Iya, dalam situasi latihan ya, iya, rambutnya lagi kusut ya kan, iya betul mukanya betul. lagi penuh minyak ya, Iya, kelihatan nama pengaruh saya cahaya guys ya, pengaruh cahaya. ya nggak apa-apa, Iya itu karena latihan. Tapi nanti iya, kalau misalnya dalam sesi interview yang sebenarnya, pastiin lagi dalam performa yang paling bagus ya, secara baik siap, visual. Kak. Ingat, Baik, oke? siap siap. Nah itu. Terus yang kedua. Menurut saya, cara Zul menjawab itu udah luar biasa banget. Udah sangat-sangat siap, ya. Mulai dari menceritakan kenapa dia tertarik untuk bekerja di posisi purchasing, itu udah powerful banget jawabannya gitu ya, karena dia punya background yang sama, dia punya pengalaman magang di posisi tersebut ya. Terus dia pengen mengembangkan karir dia di bidang purchasing, that's nice ya, menurut saya itu oke banget. Terus ketika ditanya mengenai kelemahan ya, dia menceritakan sesuatu yang memang menurut dia itu menurut saya itu realistis banget. Jadi teman-teman, kalau di interview ketika menjawab pertanyaan kelemahan, kita itu tugasnya bukan nunjukin seolah-olah kita tuh Superman yang nggak ada kelemahannya. Superman aja ada kelemahan ya nggak sih? Jadi kita jangan sampai nunjukin seolah-olah tuh diri kita tuh yang terbaik, yang tidak punya celah sama sekali. Enggak. Justru kita harus nunjukin sisi manusianya kita. Nah, tadi itu Zul udah bagus banget. Dia kasih tahu poin yang saya ada titik lemah dan ini menurut saya bakal ngeganggu kerjaan saya. Dan poin terbaiknya adalah Zul kasih tahu gimana solusinya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalian ditanya mengenai kelemahan diri kalian, bukan berarti, saya ulangi ya, bukan berarti kalian nunjukin diri kalian tidak punya celah, tapi kalian nunjukin sisi manusianya kalian, bahwa kalian pasti punya kelemahan, tapi yang terpenting adalah kalian tahu bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Tadi sengaja tuh saya coba gali di pertanyaan itu gitu ya, di jawabannya dia dan dia bisa menjawab itu tetap dengan baik ya. Menurut saya walaupun saya bekerja di ruangan yang ramai, maksud saya bukan hanya saya perlu waktu sendiri tapi saya juga bisa mensimulasikan hal tersebut dalam diri saya, dalam pikiran saya. Jadi saya akan mungkin lebih fokus untuk kerja kayak gitu ya. Jadi mungkin kamu sambil pakai headset gitu kan ya, bisa juga kan tadi kamu bilang itu ya, kamu sambil dengerin musik atau apa, yang penting nggak keganggu sama orang lain, ya kan? That's a good point. Jadi keren banget. Nah yang terakhir adalah kenapa kamu tertarik untuk melamar ke perusahaan ini?
Nah, ini teman-teman penting juga. Kalau tadi saya nanyanya ke Ratu kenapa ngelamar ke pekerjaan ini, kalau ke Zul saya nanyanya kenapa pengen ngelamar ke perusahaan ini. Kalau kita ditanya tentang perusahaan, maka kita harus tahu dengan baik informasi mengenai perusahaan tersebut. Kalau Zul tadi ngambil angle-nya dari dia ngebayangin diri dia itu ngelamar ke sebuah perusahaan yang mungkin ada di sebuah apa ya bidang industri yang lagi berkembang gitu kan ya, sehingga dia nyebutin itu bahwa perusahaan ini sedang ada di sebuah industri market yang growing, yang lagi bagus, dan menurut saya bisa berkembang di perusahaan ini. Itu poin bagus banget. Berarti dia tahu apa yang dia lakukan tentang perusahaan ini. Kalau mau lebih tajam lagi gitu ya, kalau mau lebih tajam lagi, kita harus nyebutinnya secara real. Maksudnya yang benar-benar ada datanya. Kalau misalnya bisa ditemuin datanya ya, kalau teman-teman nyari di internet, kalian baca visi misi perusahaannya, atau kalian baca mengenai prestasi perusahaannya, tiba-tiba kalian lihat di situ, kalian bisa pakai itu. Contoh misalnya, saya udah baca mengenai informasi tentang perusahaan ini, dan menurut saya salah satu yang relate banget dengan diri saya adalah mengenai visi perusahaan, di mana perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan ini akan berkembang bla 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 bla. Nah, ketika kita nyebutin mention bahwa kita itu sudah mempelajari mengenai perusahaan itu yang penting. Ya. Mention kita tentang hal yang spesifik yang benar-benar kita tahu dari perusahaan itu yang penting. Itu nunjukin namanya antusiasme. Ya. Jadi nunjukin antusiasme itu nggak cuma dari cara kita bicara, tapi dari cara kita mencari informasi. Karena gini teman-teman, gampang deh. Saya analogi sederhana aja. Kalau kalian suka sama gebetan kalian, mungkin kalian di sini ada yang punya pasangan atau mungkin yang lagi cari pasangan. Kalian suka sama pasangan kalian dulu atau kalian suka sama gebetan kalian sekarang gitu ya. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian pasti akan kepo kan? Dia ulang tahunnya kapan, suka warna apa, zodiaknya apa, kalau makan nongkrong di mana, kopi favoritnya apa, kalian cari tahu kan? Nah, itu nunjukin antusiasme, kesukaan, ketertarikan. Kalau kalian mau interview, itu 2 PR penting tuh. Cari tahu job desk, cari informasi tentang company. Dan ini wajib kalian lakukan. Ya, jadi kalau nanti kalian interview, jangan lupa melakukan 2 riset ini. Tentang perusahaannya, tentang jobnya. Oke, Zul. Menurut saya kamu keren banget malam hari ini. Thank you. Thank you ya. Ya, thank you juga. Lanjut, Mbak. Oke, thank you Mas Zulkifli. Oke, itu dia tadi yang kedua. Tanpa berlama-lama, kita akan memasuki yang ketiga. Ayo siap-siap semuanya raise hand yang mau simulasi sama career coach Teddy Diego. Wow, banyak sekali. Jangan lupa senyum termanis akan dipilih. Masih ada 3 kesempatan ya teman-teman ya. Coba kita lihat senyum siapa yang paling manis. Oke, wah udah manis banget nih. Atas nama. Oke, kiri lagi kiri. Sorry. Atas nama Raulina Margareta, silakan memasuki arena simulasi. Oke, halo Mbak Raulina Margareta. Raulina. Halo, selamat malam semua teman-teman. Selamat Halo. Panggilannya apa? Lina. Lina. Oke. Lina, selamat malam. Malam, Kos. Ya, Kabar, Kos? Lina, ngomong-ngomong kamu fresh grade atau sudah pengalaman kerja? Sudah pengalaman, Kos. Berapa lama sebagai apa? Saya sudah pengalaman menjadi ahli gizi selama 3 tahun dan menjadi training assistant selama 3 tahun, Kos. Oke. Berikutnya niat melamar sebagai apa? Di posisi yang Sebagai sama trainer. atau masih di posisi yang sama? Ya. Trainer berapa lama? 3 tahun, Coach. Oh, tadi ahli gizi trainer itu satu posisi ya? Enggak, beda perusahaan. Oh, beda. Oke. Iya. 3 tahun gitu. Iya. Trainernya apa? Trainernya lebih ke mentraining karyawan, Coach. Oh, divisi HR dong? Iya. SDM ya? Oke. Divisinya lebih ke training. Trainingnya ya? Oke, baik. Kalau gitu. Kita mulai? Baik, Lina? Coach. Baik. Selamat malam, Lina. Selamat malam, Pak. Terima Apa kasih kabar, ya Pak? sudah hadir di interview pada malam hari ini. Lina,
boleh ceritakan pengalaman kamu nih selama 3 tahun terakhir sebagai training karena kamu kebetulan ngelamar di posisi yang sama. Apa yang kamu lakukan? Baik, Kak, terima kasih. Saat saya menjadi trainer selama 3 tahun, yaitu saya bekerja untuk menyusun dan memastikan prosedur pelatihan berjalan sesuai dengan standar. Lalu saya melatih karyawan ya sesuai dengan posisi masing-masing, dan juga saya membuat modul di mana modul itu berguna untuk pembelajaran training. Lalu juga saya mempersiapkan setiap karyawan untuk bisa terjun di lapangan sehingga mereka bisa mengerjakan sesuai dengan SOP perusahaan. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah selama 3 tahun kamu berkarir, kira-kira apa yang menurut kamu jadi pencapaian kamu di sana? Pencapaian terbesar saya itu saya kan bertugas untuk gimana training divisi itu bisa lolos untuk audit. Nah, waktu itu posisi saya sebagai administrasi juga untuk training dan tidak ada hasil penemuan di audit, dan juga saya membantu atasan saya untuk membuat suatu program namanya e-learning, dan itu dipakai sampai sekarang di perusahaan tersebut. Oh, ngomong-ngomong kamu udah keluar nih dari perusahaan terakhir? Sudah, Pak. Berapa Terakhir lama bulan kamu Maret. sudah nganggur? Kurang lebih 6 bulan, Pak, tapi selama 3 bulan terakhir saya melatih diri untuk melakukan kursus yaitu Excel dan juga bahasa Inggris, Pak. Oke. 6 bulan ya berarti kamu lagi cari kerja? Ya benar, Pak. Oke, menurut kamu dalam 6 bulan ini ya, kan kamu udah berapa kali interview? Udah berapa kali ikut tes? Udah ngelamar kemana? Berapa banyak kira-kira? Kurang lebih 30 perusahaan dan sampai ke tahap user, Pak. 30 tahap user? Ya, benar, Pak. Wow. 30 perusahaan tahap user Benar, Pak. 30. dalam 6 bulan ini? Iya. Kenapa menurut kamu mereka nggak hire kamu? Kemungkinan besar setiap perusahaan mempunyai klasifikasi untuk pemenuhan karyawan, Pak. Namun beberapa perusahaan sedang masa tunggu, Pak. Oh, oke. Kalau kamu keterima nih di perusahaan kami sekarang sebagai trainer misalnya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, sesuai dengan job desk saya sebelumnya, pasti saya akan mengembangkan skill saya di bidang divisi trainer, dan juga saya akan membantu perusahaan dalam menjadikan karyawan untuk lebih berkontribusi untuk perusahaan. Dan juga saya memberikan inovasi bagi perusahaan dalam bentuk modul maupun training, Pak. Oke. Di perusahaan sebelumnya, bisa ceritakan nggak ada pengalaman kamu menghadapi sebuah kendala yang sulit? Pastinya ada ya, Pak. Salah satunya yaitu di mana karyawan itu kan mempunyai bidang masing-masing ya, Pak, ya. Dan pada waktu itu kita melihat untuk karyawan itu dipisahkan masing-masing sesuai dengan job desk-nya. Namun saat di lapangan si karyawan tersebut ternyata gagal untuk training. Maka divisi yang lainnya meminta kami tim training untuk kembali mentraining si karyawan sehingga karyawan itu sesuai dengan SOP bisa melakukan pekerjaannya kembali ke lapangan. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih atas interview pada malam hari ini, Lina. Kalau kamu lolos akan kita kabari maksimal dalam 2 minggu ke depan, oke? Baik, Pak, terima kasih. Iya. Lina ya, pertama dari visual dulu. Saya mohon maaf nih pertama pertanyaannya aja. Nanya aja nih ya Lina, by the way untuk kamera yang kamu pakai setiap kali interview seperti ini kah? Tidak, Coach. Ini karena posisinya saya nggak pakai Laptop. pakai laptop ini posisinya. Oh itu pakai laptop. Biasanya kamu interview pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Pakai HP, oke. Ya. Lagi lowbat. Iya, nggak apa-apa. Nanya aja nih. Takutnya nih, takutnya kamu biasa pakai ini gitu. Makanya saya mau confirm dulu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau di interview yang real gitu ya, kamu kan nggak pakai ini ya, jauh lebih baik karena tadi saya sempat mention juga visual itu penting banget itu ya. Terus berbicara mengenai ngomong-ngomong kamu di daerah mana, Lina? Jakarta, Coach. Jakarta ya. Oke, terakhir training untuk perusahaan apa? Sorry, bidangnya aja nggak apa-apa. Bidangnya di bidang penghasil keramik, Coach, tapi terbesar internasional. Wow, awesome.
ya. 3 tahun pengalaman kamu di situ. Tadi saat saya tanya mengenai kendala gitu ya. Bukan kendala, saat saya tanya mengenai apa yang kamu prestasi yang kamu anggap menjadi sebuah pencapaian di perusahaan kamu sebelumnya gitu ya. Itu sebenarnya bagus ceritanya. Khususnya yang mengenai e-learning ya. Kalau menurut saya yang terkait audit, ini saya nggak tahu audit itu apakah job desk kamu sebagai trainer atau sebenarnya tadi kan kamu sebut mention ya, kamu di situ ngerjain admin juga kayaknya gitu ya. Apakah ini yang terkait training atau yang terkait administrasi tadi? Kalau yang Karena audit? untuk trainer sendiri pun kita punya administrasinya kan divisinya ada Ah, penilaian audit ya. Jadi ada sasaran mutunya, Coach. oke 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 oke. Apakah itu menjadi KPI kamu juga? Ya, menjadi KPI saya selama di Oke, perusahaan. baik. Kalau misalnya emang begitu ya nggak apa-apa. Dan satu lagi tadi menurut saya yang menurut saya luar biasa adalah ketika kamu cerita mengenai e-learning ya. Karena mungkin di perusahaan sebelumnya nggak ada. Terus akhirnya setelah saat kamu ada di situ akhirnya ada program e-learning yang dilakukan oleh perusahaan dan itu berjalan sampai saat ini. Itu keren banget. Tapi masalahnya kamu tidak menceritakan itu seperti sebuah hal yang luar biasa gitu. Jadi kayak biasa aja gitu kamu ceritanya. Ya jadi B aja, datar aja gitu. Saya kayak dengernya ini pencapaian apa bukan sih jadinya gitu. Karena kamu ceritainnya biasa aja gitu. Nah, saran saya sih mungkin kamu butuh lebih ekspresif ketika menceritakan itu. Jadi teman-teman ya, interview itu mau nggak mau kalian harus paham bahwa itu adalah kemampuan komunikasi. So, ketika kita menceritakan sesuatu yang kita anggap wah, ya harus kelihatan wah. Biar HRD-nya yakin bahwa itu benar-benar pencapaian gitu ya. Dan mungkin kamu bisa ceritakan juga itu gimana prosesnya. Ya, gimana prosesnya sehingga itu terjadi dan dengan metode STAR tadi. Ya, jadi misalnya kamu ceritain mungkin salah satu dan kamu cukup sebutin itu aja oke banget sebenarnya. Satu hal yang menurut saya sebuah pencapaian yang sampai sekarang membekas bagi diri saya adalah ketika kami membuat sistem e-learning yang ada di perusahaan saya. Ceritanya gimana tuh? Jadi situasinya gimana, prosesnya itu gimana, yang kamu di situ tugasnya sebagai apa, ya kan? Terus yang kamu lakukan apa aja, dan akhirnya hasilnya seperti apa. Ya, e-learning itu ngajarin apa, dampaknya gimana buat perusahaan, kenapa sampai sekarang dipakai, dan seterusnya. Jadi ceritanya lebih keren di situ gitu harusnya. Tadi ya, Ya, Coach. itu. Terus kemudian terkait dengan kenapa, tadi saya nanya ya, kenapa menurut kamu kira-kira perusahaan yang manggil kamu belum hiring kamu? Di sini sebetulnya teman-teman, kalau bagi orang yang ini sebenarnya pertanyaan pengganti dari pertanyaan kelemahan. Jadi bertanya mengenai kelemahan itu kadang nggak selalu direct nanya, menurut kamu apa yang jadi kekurangan kamu? Menurut kamu apa yang jadi kelemahan kamu? Enggak. Tadi tuh saya nanya sebenarnya maksud saya adalah kamu menyadari nggak apa yang bikin kamu tidak dipanggil? Karena 30 kali interview user dan sampai hari ini dalam 6 bulan kamu masih belum ada yang nerima, itu ada satu pertanyaan besar yang harus kamu jawab sendiri. Sebenarnya apa yang mungkin yang saya kurang lakukan? Apa yang sebenarnya kurang di diri saya? Karena kadang sebagai orang yang punya experience ya, jujur aja nih teman-teman ya, sebagai orang yang punya experience, kadang kala kita nggak ngerasa punya celah. Saya pernah kerja di 3 tahun di perusahaan besar, salah satu yang terbesar di Indonesia, ngurusin keramik, masa sih saya punya kelemahan? Kadang gitu. Nah, karena saya coach, jadi saya bodo amat gitu. Saya ngomong aja ke Lina apa adanya ya. Dan jujur aja Lina, dari sisi saya pribadi, pada saat saya interview kamu, dari perspektif saya sebagai orang yang interview, saya nggak lihat kamu orang yang punya pengalaman 6 tahun. So sorry to say. Ya, karena dari cara kamu berkomunikasi, tadi itu kamu banyak nahan. Saya nggak tahu apakah kamu memang berusaha menjaga supaya kamu tetap kelihatan straight gitu ya, supaya kamu tetap kelihatan stabil, atau gimana? Saya nggak ngerti. Tapi itu justru menahan diri kamu yang saya lihat gitu, ya. Yang jaga Jadi, sih Coach saya. iya kan, kan kayak nahan diri gitu. Iya, iya. Itu yang saya lihat gitu. Saya ngerasain gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman kadang nggak sadari, ya.
Sehingga yang sebenarnya Lina itu punya potensi yang mungkin sebenarnya luar biasa, jadi ketutup gara-gara dia nahan diri. Gitu. Dia nahan diri pengen mungkin menjaga supaya nggak salah ngomong gitu ya. Mungkin ngejaga supaya kelihatan baik semuanya gitu. Justru itu malah bumerang. Makanya tadi saya bilang pas interviewnya Zul, sebenarnya nunjukin sisi manusianya kita, it's okay. Nggak ada masalah kok. Kita kelihatan salah, kita kelihatan ada kelemahan, itu baik-baik aja. Yang penting kita tahu solusinya. Kendala, tadi kamu sempat sampein juga bagus tuh ceritanya sebenarnya. Ya, kita punya satu program training dan ada satu, waktu itu ada satu staff yang nggak bisa ngikutin materinya, akhirnya kita harus ngulang lagi trainingnya sampai akhirnya dia bisa ngikutin SOP. Itu kan cerita singkat. Cuman konfliknya yang saya nggak lihat. Jadi saya tuh nggak tahu, itu kan teorinya begitu kan. Maksudnya secara general kamu cerita begitu, tapi konfliknya di mana? Kok bisa dia nggak ngerti? Apa salahnya kamu waktu itu? Dia kok nggak ngerti? Karena kalau kita bilang dasar karyawannya aja bebel, pertanyaannya kalau dia bebel, kamu sebagai seorang trainer gimana cara ngelatihnya? Jadi kita nggak bisa nyalahin orang karena dia nggak ngerti gitu ya. Jangan-jangan cara kita nyampein materinya salah, cara kita nyampeinnya nggak tepat sehingga dia nggak ngerti. Makanya kita harus ulang lagi dengan cara yang berbeda. Nah itu nggak diceritain tuh tadi, ya kan? Kenapa dia nggak nangkep? Apa salah saya? Terus merubah perubahan dari cara training yang satu ke training yang dua gimana? Nggak ada detailnya juga di situ. Itu tadi. Makanya tadi saya bilang, pada saat saya ngobrol sama Lina, saya nggak ngerasa ngobrol sama orang yang punya pengalaman 3 tahun di training. Karena apa? Karena dia tidak menceritakan itu secara detail. Jadi kayak orang yang general aja cerita secara umum. Karena nahan diri tadi, takut kalau cerita detail malah salah gitu kali ya. Padahal justru harus begitu, Lina. Biar kelihatan tuh proses. Gitu ya. Oke Lina, thank you. Ya, kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Kebanyakan sih digaji sih coach, salahnya. Itu kamu tahu. Saya tuh sebenarnya mau ngomong itu sih. Kayaknya sih kalau kamu udah kalau ya. Iya rata-rata gaji sih coach. Jadi salahnya di situ kayaknya. Ya, kalau kamu udah tahu misalnya kamu udah 30 interview nih, terus rata-rata bisa offering kamu di bawah yang kamu expect, kayaknya kamu yang perlu nurunin ekspektasi sih. Iya benar coach. itu logika sederhana ya, gitu aja. Thank you coach. Thank you. Oke, thank you Kalina. Tetap semangat Kalina, jangan lupa di gawe.id banyak banget lowongan kerja. Buat teman-teman yang lain juga jangan lupa punya akun gawe.id dan cari lowongannya di situ. Oke, semoga setelah ini Kalina juga dapat yang terbaik ke depannya ya Kalina ya. Sudah dapat review dan masukan juga dari KTD Diego. Oke. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya teman-teman ya. Tadi seperti yang di awal, kita ada games ya, atau ada quiz tadi terkait dengan story. Nah, jadi teman-teman boleh membuat dokumentasi untuk webinar saat ini atau malam ini. Nanti teman-teman taruh di Instagram, teman-teman mention gawe.id dan KTD Diego. Gitu ya teman-teman ya, boleh di-share keseruan malam ini. Dan satu lagi, tag juga rekrutmen tim grup. Oke teman-teman, jangan lupa karena kita akan memilih pemenang dan mendapatkan voucher e-wallet. Oke, itu dia remindernya. Oke, kita masuk ke simulasi ketiga ya. Keempat, keempat. Oke, berarti tinggal 2 kesempatan lagi nih teman-teman. Jangan dilewatkan, silakan angkat tangan. Oke, wow, banyak yang masih angkat tangan. Oke, teman-teman yang lainnya boleh pakai background ya, biar sama ya. Backgroundnya pakai yang sudah di-share di grup. Supaya bisa terpilih juga gitu ya. Oke, silakan senyum termanisnya. Yang belum pakai background, silakan pakai background. Ada yang nggak support katanya. Gimana? Backgroundnya ada yang nggak support. Sama kayak saya juga punya laptop satu lagi nggak support backgroundnya. Oke.
Kita pilih yang mana ya? Kita lihat yang paling manis senyumnya. Coba digeser ke kiri, Kak. Sorry. Oh, tadi cewek ya terakhir ya. Oke, berarti cowok sekarang. Yang paling manis. Aduh, manis semua lagi. Duh. Oke, silakan kepada Muhammad Fajar Faruqi untuk memasuki arena simulasi keempat. Oke, ini bisa dipasang background kah kira-kira? Oh, yang nggak support tadi ya? Iya, mohon maaf Kak, nggak support Kak. Oke, gimana teman-teman panitia? Oh, aman, oke. Oke, silakan Kak Teddy Diego. Ya, Fajar. Panggilannya siapa? Fajar? Iya, Fajar Kak. Ya, selamat malam Jar ya. Fajar, fresh grade atau berpengalaman? Berpengalaman. Sebagai apa? Berapa lama? Jadi buka usaha sendiri di Yogyakarta di kuliner. Usaha sendiri. Street Udah food. berapa lama kamu bisnis? Dari kuliah sih Kak. Dari kuliah. Iya. Sampai Ya, selesai. berapa lama tapi by the way? 7 tahun. 7 tahun? Iya. Oke. Terus sekarang Dari rencana mau ngelamar jadi apa nih? Kalau di Yogyakarta sih kebanyakan kalau bukan CS jadi call center Kak. Terus kenapa pertanyaan interview apa yang kamu paling antisipasi? Soal apa yang bisa Anda lakukan dengan perusahaan ini? Oh, apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini? Kontribusi kayak gitu-gitu kah? Iya. Soalnya Oke. kan jurusan tambang tapi pengennya masuk CS. C. Ya, anggaplah CS. kamu ngelamarnya jadi call center gitu ya. Call center. Oke, baik. Mari kita mulai ya, Fajar. Ya, siap. Ya. Fajar, selamat malam. Terima kasih sudah datang di interview pada malam hari ini ya. Ya, selamat malam Fajar, Pak. kamu kan backgroundnya tambang. Terus saya lihat kamu udah punya usaha sendiri nih, 7 tahunan gitu ya, berjalan. Kenapa kamu mau kerja? Nggak sayang sama bisnisnya? Ya, sayang sih Pak. Tapi untuk karena kendala susah Pak untuk zona ini Pak, tempat. Karena di Jogja untuk zona tempatnya susah Pak. Maksudnya zona tempat gimana tuh? Kayak tempat itu kayak udah diambil semua itu loh Pak, untuk strategis, tempat strategis itu Pak. Kan kita buka di Mago street food. Kayak gitu. Terus hubungannya sama bisnis kamu apa? Nggak dapet tempat lagi kah gitu maksudnya? Iya, untuk tempat sudah nggak ada. Oke. Ini karena kenaikan harga juga Pak. Sampai sekarang masih jalan bisnisnya? Kalau sekarang udah nggak. Terakhir Udah nggak. bulan puasa. Oke. Terus kenapa? Apa motivasi kamu untuk kerja sekarang? Karena melihat dari pengalaman saya, sering bersosialisasi dengan orang-orang selama 7 tahun, sering bernegosiasi juga Pak. Jadi saya tertarik dengan masuk dengan dalam perusahaan call center atau CS Pak. Itu yang bikin kamu tertarik untuk kerja di call center. Oke. Tapi kalau keinginan kamu untuk bekerja, kan kamu udah bisnis cukup lama. Terus kok mau kerja gitu buat apa gitu? Motivasinya apa? Motivasi saya untuk yang pertama sih Pak, untuk keluarga saya, termasuk pertama orang tua saya, membahagiakan orang tua saya. Yang kedua buat tabungan untuk menikah nanti Pak. Oke. Kalau misalnya saya tanya mengenai background, kan kamu mau jadi call center nih, tapi background kamu kan pertambangan. Berarti kan beda tuh. Kenapa kamu kok ngelamarnya ke call center, nggak cari kerjaan yang ada kaitannya dengan pertambangan? Baik, untuk saat ini Pak, memang karena kemarin sudah daftar di perusahaan tapi belum ada panggilan sih Pak untuk menjadi bagian pertambangan. Oh, jadi karena banyak posisi yang dibuka call Ya, center, jadi ya kamu hubungan coba call corona center. jadi ya. Oke, baik. Terus kira-kira kalau misalnya kamu jadi call center di sini kami terima, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk kami? Kalau dari saya Pak, dengan pengalaman saya juga bisa sering berkomunikasi dengan orang, sering mendapat banyak masukan dengan
banyak-banyak keluhan, keluh kesah dari pelanggan. Jadi saya harap saya bisa mengatasi masalah customer, Pak. Bisa Oke, mengatasi kendala-kendala yang ada. baik. Terima kasih ya kalau gitu atas interview pada malam hari ini, Fajar. Ya, kalau kamu lolos akan kita kabari maksimal 2 minggu ke depan. Oke? Terima kasih, Pak, atas Ya. waktunya. Baiklah, kita review langsung saja ya, Fajar. Fajar, pertama tadi saya tanya mengenai bisnisnya ya. Kenapa nggak lanjut bisnis aja? Kamu cerita bahwa saat ini sudah tidak ada, bisa dibilang sih secara umum, artinya yang dari yang kamu jelasin, peluangnya itu kecil gitu ya, istilahnya itu sekarang itu makin sulit, gitu kah maksudnya? Iya, Pak, dengan Ya kan? biaya untuk biayanya. Dan kamu tidak bisa mengcover cost-nya gitu ya, sehingga kamu memutuskan untuk berhenti. Tapi sebetulnya itu tidak memberi saya sebuah tidak memberi saya sebuah kepastian bahwa dunia kerja itu adalah satu pilihan yang tegas kamu ambil. Jadi saya nggak melihat sebuah ketegasan dari alasan tersebut. Maksudnya gimana? Gini teman-teman ya. Perusahaan tentu ingin mencari orang, kalau bisa nih ya, apalagi punya background bisnis. Siapa tahu di sini ada teman-teman yang punya background bisnis gitu ya, yang punya bisnis sekarang lagi jalan atau mungkin pernah berbisnis gitu ya. Berarti kan sudah pernah berusaha sendiri. Ada entrepreneur mindset-nya di dalam dirinya kan. Nah, biasanya orang yang punya mental entrepreneur itu sangat bertolak belakang dengan orang yang mau bekerja di sebuah perusahaan. Teman-teman pasti aware dong dengan itu ya. Orang yang mau kerja sama orang yang mau bisnis itu mentalnya bertolak belakang. Nah, ketika orang mau switch, yang umumnya terjadi adalah orang yang pindah dari karyawan jadi bisnismen. Ya kan? Nah, ini kebalik. Dari bisnismen mau jadi karyawan. Nah, saya sebagai perusahaan itu harus mic-nya. Nah, ya saya sebagai perusahaan itu harus bisa yakin bahwa Fajar atau teman-teman lain yang pernah bisnis, bahwa kalian itu ngambil keputusan untuk pindah dari zona pebisnis jadi seorang karyawan itu punya alasan yang kuat. Kalau alasannya cuma sekedar karena bisnis saya sekarang lagi susah, berarti ada opportunity nggak kalau misalnya nanti dia ketemu momentum di mana ada kemungkinan dia punya sebuah bisnis yang bisa jalan, apakah dia nggak balik lagi ke bisnisnya? Nah itu tadi. Jadi saya nggak nemuin satu jawaban yang bisa meyakinkan saya bahwa kamu itu ngambil keputusan itu dengan alasan yang tegas. Contoh alasan tegas kayak gimana? Gini misalnya. Saya sudah menjalani selama 7 tahun di area sebagai seorang entrepreneur berbisnis. Dan setelah saya jalani, menurut saya mungkin saya secara pribadi ternyata merasa bahwa saya nggak gitu cocok sebenarnya sama dunia entrepreneur. Dan saya merasa dunia profesional, menjadi seorang profesional, punya karir yang jelas, itu jauh lebih make sense buat saya. Jadi sebuah pilihan yang jauh lebih baik buat saya untuk saya ambil berikutnya. Jadi keputusannya jelas, clear. Ya, pindah itu kenapa jelas. Jadi bukan cuma gara-gara sekarang karena bisnisnya lagi susah. Tapi karena emang saya udah mutusin, saya memang nggak mau di situ, saya mau pindah ke sini. Satu. Ya. Kedua, bicara mengenai perbedaan antara kualifikasi di pendidikan dengan pekerjaan yang baru. Sebenarnya jawaban Fajar tuh bagus karena saya ngerasa skill saya dari pengalaman saya nge-handle customer itu ya ada jawaban yang bagus yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan itu Fajar. Jadi tadi kamu jawabannya ini kan, kalau pas saya tanya itu jawaban kamu ya karena saya udah coba ngelamar untuk kerjaan di tambang tapi ya belum ada hasilnya aja. Tadi kan jawaban kamu itu. Padahal jawaban yang terbaik itu adalah yang tadi kamu sebutin yang entah setelahnya entah sebelumnya yang kamu bilang bahwa karena saya ngerasa saya punya pengalaman di bisnis saya sebelumnya dalam menghandle customer di mana saya menerima komplain, saya mendengarkan keluh kesah customer dan saya rasa kerjaan call center akan banyak menghandle itu
Sehingga saya yakin saya punya kemampuan untuk bisa membantu perusahaan menghandle customer-nya. Itu lebih cocok dipakai untuk menjawab pertanyaan itu. Ya. Jadi kalau nanti Fajar ditanya, kenapa kok kamu mau ngelamar call center padahal background kamu tambang? Nah, jawaban yang tadi tuh yang kamu sebutin, yang saya sebutin barusan. Ya, jadi itu lebih match. Nah, yang terakhir, apa kontribusi ya? Kontribusi yang bisa kamu berikan untuk perusahaan kami. Sebenarnya jawaban kamu bagus tuh, ya. Jadi sama sebenarnya jawaban kontribusi, terus sama apa yang kita bisa kontribusi kita kepada perusahaan itu ada dua kan teman-teman. Pertama adalah dari sisi pengalaman kita, yang kedua dari sisi skill. Jadi kita itu bisa berkontribusi terhadap sebuah perusahaan karena kita punya background pengalaman yang bisa kita gunakan di pekerjaan itu, atau kita punya skill yang memang kita bisa aplikasikan di pekerjaan itu. Nah, jadi sebenarnya alasan kenapa kamu memilih pekerjaan itu walaupun punya background yang beda saat kamu menyebutkan itu dengan kontribusi yang bisa kamu berikan itu sebenarnya punya jawaban yang sama. Kamu bisa mengulangi itu lagi. Seperti yang saya sebutkan barusan sih Pak mengenai alasan saya, itu juga bisa menjadi sebuah kontribusi yang sebenarnya saya bisa berikan untuk perusahaan. Dari pengalaman saya, dari skill yang sudah saya asah selama saya berbisnis, saya pikir itu bisa relate dan menjadi sebuah kontribusi untuk perusahaan ini. There you go. Ya, jawaban kamu bagus tuh tadi. Ya. Terus mungkin satu lagi ini ya, motivasi. Nah, ini juga kadang ada ditanyain ya mengenai motivasi kerja. Secara umum manusia itu kerja motivasinya dua, teman-teman. Pertama adalah tentu secara finansial. Nah, finansial ini biasanya dipakai untuk kepentingan pribadi, termasuk tadi Fajar bilang untuk orang tua lah, untuk siapa, terserah. Tapi tentu kita kerja karena motivasi finansial, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada namanya motivasi aktualisasi. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya sama HRD mengenai motivasi, sebutin dua-duanya. Jadi jangan anti untuk nyebutin kita kerja karena pengen duit. Karena nggak ada orang di sini yang kerja nggak mau digaji, nggak ada. Saya yakin Mbak Kiki di sini ya, terus Mbak Tesya, semua yang kerja di SIM pun kerja motivasinya karena ingin digaji, ya kan? Emang ada, nggak digaji ya bulan depan nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa Pak, saya yang penting kerja. Nggak ada guys, semua orang kerja pengen digaji, gitu ya. Jadi ya itu udah wajar-wajar aja kalau kalian mention. Kenapa motivasi kamu kerja sebenarnya apa? Yang pertama tentu secara finansial, saya ingin punya penghasilan dan saya ingin membahagiakan keluarga orang tua saya, it's okay. Tapi tambahin satu lagi, selain itu saya berharap saya bisa punya kontribusi di perusahaan, saya bisa mengaplikasikan skill saya punya karir yang bagus, jadi seorang profesional yang memiliki rekam jejak prestasi yang bagus di perusahaan ini. There you go. Ya, jadi ada 2 poin, finansial dan juga aktualisasi. Oke, itu dia Fajar, semoga membantu ya. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, thank you Mas Fajar. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Oke, kita masuk ke simulasi yang terakhir. Wah, udah masuk yang kelima aja nih. Pasti tetap banyak banget nih sebenarnya yang mau ikutan simulasi gitu ya. Oke, kalau gitu kita mau lihat lagi siapa yang sudah ready untuk simulasi yang terakhir. Oke, senyumnya mana guys? Senyum terbaik yang akan dipilih. Oke, udah manis banget nih sepertinya. Aduh, manis semua lagi, saya jadi bingung. Oke. Kepada atas nama Leza Latifa, silahkan memasuki ruangan simulasi. Oke, Leza selamat malam. Selamat malam. Oke, Leza, background-nya apa nih? Fresh grade kah atau sudah punya pengalaman kerja? Saya alhamdulillah pengalaman kerja di Sebagai apa? Di mana? pas kuliah ya. Pas kuliah saya udah kerja di bagian staf tata usaha keuangan. Saya lulus juga di tahun 2020. Kerjanya berapa Terus lama? sekarang saya kerja di kenapa? Kerjanya berapa lama total berarti? 1 tahun itu di staf tata usahanya. Sekarang di staf administrasinya juga. Setahun. Udah 1 tahun. Oke, masih kerja atau udah resign?
Masih, alhamdulillah. Masih kerja. Oke, pertanyaan interview apa yang kamu antisipasi? Kelemahan sama aja. Kelemahan juga. Oke, baik. Kelemahannya, iya. Baiklah kalau gitu kita mulai ya, Leza. Manggilnya Tifa apa Leza nih? Leza, Leza. Baik. Leza, selamat malam. selamat malam. Terima kasih ya sudah hadir di interview pada kali ini. Leza, mau tanya dong, kamu kan nih masih kerja statusnya. Terus kenapa kamu pengen pindah? Mm-mm. Saya di sini udah dari tahun 2016. Saya mengabdi di Pondok Pesantren Mubarok. Alhamdulillah saya dipercaya untuk menjadi staf tata usaha. 1 tahun terus saya kuliah dulu, lulus saya dijadikan posisi di staf adminnya. Oh, jadi kamu Mungkin kembali saya ke harus tempat kamu keluar. sekarang ya? Iya, Dan alasan kamu kenapa tadi? Karena kamu harus keluar. Kenapa iya kamu itu merasa yang kamu harus keluar? karena saya tidak cocok dengan posisi saya karena saya jurusan S1 manajemen. Mhm. Terus kenapa kalau manajemen? Waduh. Karena saya pengennya di HR sih, MSDM. Oh, pengen coba posisi kerja yang lain. Ya, di staff Oke. yang lain. Oh, makanya kamu kesini ngelamarnya jadi HR gitu ya? Iya, insya Ya, Allah. anggap aja kamu ngelamar HR ya. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah, menurut kamu apa sih yang jadi kekurangan kamu, Reza? Menurut saya kekurangan saya itu cuma satu, pelupa. Lupa. Saya sangat pelupa, dikasih tahu itu jalan sedikit aja udah lupa. Waduh, bahaya ya. Nanti gimana tuh kalau Makanya itu misalnya saya kalau biar nggak lupa itu saya catat di HP, kalau mau dicatat di kertas. Oh, selalu tuh kamu harus nyatet dulu apa yang apa yang dikasih tahu atau apa yang jadi tugas kamu kayak gitu? Iya, Oke, emang kamu lupa saya pelupa. sehari bisa berapa kali tuh, Leza? Enggak sih, kayak dijelasin dikit itu enggak cukup sekali, saya harus di Oh, jadi kamu harus beberapa kali dijelasin gitu kah maksudnya ya? Oke. Iya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, Leza, kan kamu pengen coba jadi staf HR nih. Sudah tahu belum HR itu kerjanya bakal ngapain aja? Saya pelajari kayak saya kan staf HR ya, yang saya ikutin webinar itu kayak mengurus absensi, Oke. payroll gitu, Payroll, terus BPJS, ketenaga dari kerjaan, PHK segala. oke. Dari tugas-tugas yang kamu sudah ketahui itu, apakah kamu merasa bisa melakukan itu, bisa mengerjakan tanggung jawab tersebut kalau nanti kamu diterima? Insya Allah bisa. Saya sedikit masih ingin belajar lagi. Oke, dari skala 1 sampai 10 untuk kerjaan sebagai HR, menurut kamu sudah menguasai di angka berapa? 1 nggak bisa, 10 bisa banget. 8 kayaknya. 8? Ya, 8, Oke. 7. 8 apa 7? 7. 7, oke. 7 Insya itu apa berarti? Kamu ngerasa kamu bisa apa dengan angka 7? Bisa, saya udah sering, karena saya punya teman juga yang di staf HR ya. Saya sedikit nanya-nanya dan sedikit kadang saya kayak gimana sih kerjaannya gitu. Kadang dia ngasih contoh, oh ini absen nih, cara Excel tuh kayak gini gitu. Bayar pajak kayak gini gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Leza atas interview pada malam hari ini. Kalau kamu lolos akan kita kabari maksimal 2 minggu ke depan, oke? Terima kasih. Sama-sama. Leza ya. Pertanyaan pertama tadi saya langsung nanya alasan resign ya. Kenapa sih kamu pengen pindah, ya kan? Terus dia bilang, ya kayaknya saya emang harus pindah sih. Lucu sih jawabannya. Sebenarnya kenapa, Leza? Kalau saya tanya nih sekarang, kamu sebenarnya pengen pindah tuh kenapa? Harus pindah deh. Gajinya kecil, pengen Harus dapat yang pindah. lebih gede kah, atau gimana? Iya, finansial. Secara finansial.
Oke, Iya. jadi gini teman-teman ya, ini bocoran juga nih buat teman-teman yang udah pernah kerja, pengen pindah ya. Salah satu pertanyaan yang pasti ditanyain tuh adalah mau kalian udah resign atau kalian belum resign. Kalau belum resign ditanyanya kenapa mau pindah. Kalau udah resign ditanyanya kenapa keluar, gitu kan ya. Jadi semua sama aja jawabannya ya. Jadi kalau kenapa ditanya alasan kita mau resign atau ditanya alasan kita keluar, kita tuh sebenarnya harus bercerita. Pertama, prinsipnya adalah jangan menceritakan masalah atau menjelekkan perusahaan sebelumnya. Tadi tuh sebenarnya Leza udah bagus, cuman masalahnya adalah saya tidak dapat detailnya gitu. Saya tidak dapat saya tidak dapat istilahnya itu apa ya? Alasannya tuh sebetulnya apa sih gitu. Nah, jadi HRD itu bukan mau kepo mengenai masalahnya tuh bukan. Cuman ketika misalnya kita pengen resign karena kita ngerasa gajinya nggak cukup misalnya gitu ya. Bukan berarti kita jawabnya, oh iya karena di sana gajinya kecil, jadi menurut saya perlu cari tempat yang bisa lebih secara finansial lebih bagus. Nggak langsung ngomong kayak gitu, tapi kalian ngomongnya nanti dengan kalimat positif. Contohnya gimana? Saya berharap bisa kerja di perusahaan yang bisa kasih saya benefit yang lebih baik. Nah itu sebenarnya lawan katanya kan. Jadi kalau di kelas karir saya biasanya menyebut itu dengan kalimat harapan. Jadi kalau kita ditanya alasan resign dan kita resign itu karena masalah yang kita hadapi di perusahaan sebelumnya, entah itu masalah dengan gajinya, entah itu masalah dengan bosnya, masalah dengan lingkungannya, apapun, kita bercerita dengan kalimat harapan. Jadi saat ditanya kenapa kamu mau resign atau kenapa kamu resign dari pekerjaan terakhir, karena saya berharap saya bisa bekerja di perusahaan yang bisa memberi saya benefit yang lebih baik. Untuk alasannya Leza ya, karena kan Leza kasusnya misalnya karena gajinya dirasa kecil, maka jawabannya adalah tentu ingin berikutnya kan dapat perusahaan yang bisa kasih benefit lebih baik gitu kan. Itu ya Iya. Leza ya. Nah, so nanti misalnya HRD-nya ada counter questions namanya. HRD-nya nanya lagi nih misalnya kan, berarti tempat kamu kerja sebelumnya maksud kamu gajinya kurang atau gajinya kecil, itu namanya counter. Dan ini yang banyak nggak dijelasin di TikTok dan kawan-kawan ya. Nah, kalau di counter seperti itu, sebenarnya bukan berarti kita harus cerita. Ya, kalau nanti teman-teman kebetulan dapat pertanyaan counter seperti tadi, bukan berarti teman-teman harus mengiyakan. Iya, betul, Bu. Ya, gajinya kecil memang di sana, jadi saya ngerasa harus pindah. Bukan ya, tapi kita harus tetap bertahan untuk tidak menceritakan hal tersebut. Cara jawabnya gimana? Contoh misalnya, saya rasa Ibu bisa memahami apa yang saya maksud sebelumnya. Intinya adalah saat ini saya berfokus pada apa yang saya harapkan bisa saya dapat di masa depan, dan saya ingin bisa bekerja di tempat yang bisa memberi saya benefit yang lebih baik. Jadi balik lagi ke situ. Ngerti ya? Jadi kita nggak cerita mengenai gajinya kecil, nggak mengakui hal tersebut secara langsung, tapi tetap kita kembali ke kalimat kita yang di awal. Karena memang tujuan dari pertanyaan itu adalah ingin melihat apakah kita bisa mempertahankan integritas kita sebagai profesional. Jadi salah satu tanda bahwa kita punya integritas sebagai seorang profesional adalah kita tidak menceritakan masalah-masalah atau menjelekkan perusahaan kita sebelumnya. Itu caranya ya, Leza ya. Nanti kalau kamu ditanya, cara jawabnya begitu. Oke? Oke, Nah, terima kasih. ya, mungkin satu hal lagi koreksi sedikit mengenai tadi ya, ketika bicara mengenai apakah kamu tahu kelemahan ya, mungkin yang lebih tepat sebenarnya kamu bukan bicara kelemahan pelupa ya, tapi mungkin yang lebih tepat buat kamu adalah saya tipikal orang yang perlu mendengarkan instruksi beberapa kali sampai saya benar-benar memahami instruksi tersebut. Benar, benar. Nah itu, jadi bukan pelupa sebenarnya, tapi kamu perlu dengerin beberapa kali dulu. Jadi kalau misalnya cuma dengerin sekilas atau kadang dengerin sekali, takutnya kamu lupa. Tapi kalau kamu, jadi caranya gimana nih? Caranya adalah, biasanya kamu gimana? Makanya kalau saya dikasih instruksi saya catat, biar saya lebih Iya, cepat dicatat. paham. Jadi bukan karena kamu pelupa sebenarnya, tapi karena kamu memang butuh kalau nggak dikasih tahu lebih banyak, kamu bisa nginget itu dengan nulis itu kan kamu jadi paham tanpa perlu orangnya ngejelasin lagi gitu kan. Iya. Itu ya.
Nah, jadi nanti ceritanya begitu. Oke? Oke. Terima Baiklah, kasih. Liza. Sama-sama. Sekian, Mbak, mungkin simulasi kita pada malam hari ini. Mic-nya, Mbak. Oke, thank you Mbak Lesa. Itu dia tadi 5 simulasi interview kita malam hari ini. Wow, luar biasa banget kan teman-teman. Dapat teorinya, dikasih praktek, bahkan dikasih review, dan saran bahkan masukan buat bekal teman-teman kalau nanti akan interview online. Luar biasa banget dong sama career coach kita. Sebelah sini ya, sebelah sini kalau di saya. Kak Teddy Diego. Oke, thank you sebelumnya Kak Teddy Diego. Nah, tadi kan kita udah 5 ya Kak Teddy. Seperti yang tadi saya infokan, kita memilih 1 ya Kak ya, Yes. untuk simulasi terbaik. Kira-kira Kak Teddy sudah ada belum nih Udah. namanya? Oh, udah langsung ya? Oh, Udah dong. oke. Nah, yang 5 orang tadi pastikan masih standby di sini ya. Pastikan masih standby di sini, masih standby kamera dan audionya, karena langsung diumumkan oleh Kak Teddy 1 orang yang simulasinya terbaik. Oke, Kak Teddy, silakan dibacakan. Oke, menurut saya ya dari 5 interview tadi ya, yang paling menurut saya sedikit celahnya ya, adalah Mas Zulfikri Muhammad Ripaldi. Selamat ya, Mas. Hadiahnya apa tuh? Anda berhak mendapatkan hadiah dari SIM Group dan Gawe ID ya. Oke, berarti atas nama Zulfikri Muhammad ya, Kak ya? Yes. Oke, jadi atas nama panggilannya tadi Zul ya. Untuk peserta atas nama Zul nanti boleh DM ya. DM ke recruitment.simgroup, nanti akan diberikan voucher e-wallet dari tim SIM Group. Congratulations, Mas Zulfikri. Zulfikri. Oke, sorry. Zulfikri Muhammad. Oke. Thank you Kak Teddy sudah memilih 1 dari 5. Oke, kalau gitu teman-teman, ternyata waktu bukan tidak bersahabat sih ya. Nggak kerasa ya, kita udah melewati 1 jam lebih bersama ya. Mungkin dari Kak Teddy ada mau closing statement atau masukan, saran yang bisa diberikan lagi buat teman-teman sebelum Kak Teddy menutup materinya kali ini. Silakan Kak Teddy. Ya, buat teman-teman semua, kalian tadi mungkin dari 5 role play itu gimana kira-kira? Saya mau tanya dulu, belajar sesuatu nggak dari 5 role play yang tadi teman-teman sudah simak? Belajar sesuatu nggak? Banyak ya, tuh kan? Ya. So, pastiin ya, tadi kalian udah lihat dari 5 orang yang kita interview, yang kita role play, jujur aja sebagian besar itu teman-teman kelihatan masih kurang persiapan. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini sebetulnya sudah belajar mungkin dari TikTok gitu ya, sudah belajar mungkin juga dari dari Instagram, nonton-nonton reels orang gitu kan ya. Tapi ternyata pada saat beneran ditanya, beneran real dikonfront seperti tadi, itu grogi-grogi juga. Kenapa sebetulnya? Bukan karena teman-teman nggak tahu jawabannya, bukan karena teman-teman itu nggak ngerti mau jawab apa. Cuman karena nggak pernah dilatih, ya. Dilatih gimana? Dilatih sama orang. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini, role play tadi merupakan salah satu contoh yang bisa teman-teman praktekkan di rumah, ya. Jadi pastiin nanti ketika kalian selesai dari webinar ini dan kalian ada panggilan interview gitu ya, pastiin kalian itu latihan dulu ya sama orang, biasain dulu untuk ngobrol komunikasi sama orang langsung supaya nanti pas ketemu HRD itu jadi sudah lebih terbiasa. Karena sebenarnya mau HRD atau siapapun itu kalian udah nggak masalah. Yang penting itu adalah kalian terbiasa komunikasi 2 arah. Jadi nanti pada saat kalian latihan sama teman, saudara, siapapun itu ya, pastiin kalian minta feedback. Tolong dong, tadi gimana nih jawaban saya? Karena kalau kalian ngomong sendiri, kalian nggak akan lihat kelemahan kalian di mana.
Tapi kalau kalian role play seperti tadi, teman kalian yang latihan sama kalian tuh bisa lihat, kamu ngomongnya masih AO, atau kamu ngomongnya masih banyak nya, ya. Kamu tadi ngomong tuh kayak orang gimana ya, kayak nggak jelas gitu jawabannya gitu kan. Nah itu bisa direview sama orang, dan kita bisa memperbaiki diri, ya. So satu hal buat teman-teman di sini yang menurut saya penting adalah latih kemampuan interview kalian dengan role play di rumah. Itu aja. Thank you, Mbak. Oke, itu dia kan dari Kak Teddy menyimpulkan hasil simulasi malam ini dan memberikan tips lagi buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang paling penting itu role play ya Kak Teddy ya, latihan gitu ya Kak ya. Yes. Karena percuma banyak teori ya Kak kalau nggak dipraktekin dulu gitu, nggak dilatih ya Kak ya. Yes, betul banget. Oke, karena terbiasa gitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk yang belum kebagian simulasi, jangan sedih, jangan kecewa, pantengin terus nanti Instagram kita ya teman-teman ya. Kita bakal ngadain webinar-webinar selanjutnya ataupun live IG gitu ya. Jadi teman-teman jangan sedih dan jangan patah hati, banyak kesempatan untuk kita belajar dan bersimulasi bersama lagi. Oke, kalau gitu thank you Kak Teddy buat materinya, buat prakteknya, masukannya, dan semuanya buat teman-teman yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke. Kiranya teman-teman bisa mengaplikasikannya di interview-interview online mereka gitu ya Kak Teddy ya. Sip. Oke, thank you Kak Teddy. Kak Teddy boleh standby juga sama kita atau mau live kalau ada hal yang urgent nggak apa-apa ya Kak Teddy. Saya Ya? mohon izin nggak apa-apa ya. Makasih banyak ya Mbak. Oke, teman-teman boleh say thank you ke Kak Teddy, boleh sambil unmute nggak apa-apa ya. Thank you Kak Teddy. Thank you Kak Teddy. Thank you, Makasih. Kak. Thank you juga udah Sukses ya. Thank you, Coach. Terima kasih, Pak. Thank you, Coach. Oke, itu dia sesi inti kita pada malam hari ini. Luar biasa ya teman-teman ya, dapat teorinya, dapat prakteknya, bahkan dapat saran dan masukan biar teman-teman nantinya bisa lebih baik lagi kalau interview online gitu. Semoga semuanya dicatat ya teman-teman ya. Nah teman-teman reminder juga jangan pada live dulu karena kita masih ada satu games lagi. Satu lagi nih kesempatan buat teman-teman bisa memperoleh free voucher e-wallet dari tim Sim Group. Apa sih? Langsung saya kasih tahu aja ya. Teman-teman standby. Boleh dicek dulu nih kameranya oke, audionya oke. Karena hanya ada satu kesempatan pemenang untuk kuis yang kali ini. Apa ya kuisnya ya? Standby teman-teman untuk raise hand yang bisa menjawab pertanyaan kali ini. Oke, standby untuk raise hand. Hanya satu pemenang. Silakan teman-teman menyimpulkan materi yang sudah dibawakan Kak Teddy malam ini. Siapa yang berani untuk raise hand? Wow, banyak sekali. Wow. Oke, saya akan memilih satu. Boleh digeser ke kanan. Saya pilih satu dengan senyuman termanis, dengan wajah yang paling antusias. Oke, tadi pemenangnya laki-laki ya. Kalau gitu. Oh, ada yang kasih lope. Ngaruh nggak ya? Oke, coba. Aku mau pilih atas nama. Mana senyumannya? Senyumannya jangan lepas. Atas nama Suryanti Miranda, silakan memberikan jawabanmu. Oke, halo, silakan. Kesimpulannya apa dari acara kita malam ini? Sekarang pukul. Boleh diulang? Dengaran suaranya, Kak? Oke, udah. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk malam ini menyimpulkan materi yang diberikan sama Kak Teddy Diego ya, coach kita malam ini. Dari yang pertama, kita lihat dari role play-nya. Yang pertama, pastinya kita harus siapin diri banget pas sebelum interview. Terus, ini poin-poin pentingnya aja. Terus yang kedua,
kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sehingga kita bisa menjawabnya dengan baik dan benar nantinya, karena itu akan berpengaruh ke depannya untuk proses kita bekerja nantinya. Seperti itu. Lalu kita juga harus menceritakan pengalaman kita, karena kita ketika interview itu, kita itu benar-benar menjual kemampuan diri. Sehingga dari kemampuan diri itu kita bakal direkrut dengan kelebihan dan kemampuan kita. Jadi kan perusahaan itu menerima kita di apa adanya gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita tutupin. Seperti itu sih, Kak. Oke. Sukses untuk semuanya. Oke, thank you. Kita beri tepuk tangan walaupun nggak kedengeran ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu selamat Suryanti Miranda mendapatkan free wallet e-voucher. Nanti boleh DM ke rekrutmen SIM Group ya. Oke, thank you. Oke teman-teman, diinformasikan juga teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat ya. Untuk cara mendapatkan e-sertifikatnya, teman-teman boleh lihat lagi di layar, kita akan berikan tutorialnya ya. Oke, semua bisa lihat ya teman-teman ya. Oke, nanti teman-teman di gawe.id silakan login ya. Login di website www.gawe.id. Daftar atau login ya, yang belum punya akun boleh daftar dulu. Lalu yang kedua, buka menu e-learning di bagian kiri. Lalu teman-teman pilih modul webinar, rahasia sukses interview online. Nanti teman-teman boleh klik mulai. Lalu yang ketiga, silakan klik materi 1 untuk registrasi form webinar. Jika sudah bisa, diklik selanjutnya. Klik materi 2 untuk akses Zoom, lalu klik selanjutnya untuk pengambilan sertifikat. Klik menu e-sertifikasi di sidebar kiri, klik lihat sertifikasi dan sertifikasimu bisa di-download. Nah, itu dia tadi. Nanti untuk ini juga bakal di-share ya di grup WhatsApp. Jadi teman-teman jangan langsung leave. Masih banyak informasi di grup ya teman-teman ya. Nah, tadi juga ada yang nanya ya untuk webinar malam ini di-record nggak Kak gitu ya. Sudah pasti. Kita sudah record dan nanti recordingnya akan di-share juga di grup ya teman-teman. Jadi jangan leave grup gitu. Oh, ada yang belum masuk WhatsApp grup katanya, Kak. Oke, atas nama Edward. Nanti di follow up ya. Oke, kalau gitu teman-teman tadi juga untuk yang di awal, untuk kuis yang story, itu nanti akan diumumkan setelah acara ya. Teman-teman akan diumumkan setelah acara. Jadi teman-teman yang menang nanti akan di DM langsung oleh rekrutmen SIM Group. Jadi stay tune ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu mungkin sampai di sini teman-teman acara kita. Sebelumnya silakan teman-teman, kita mau mengabadikan momen malam ini. Teman-teman boleh open cam, teman-teman boleh berikan senyum yang terbaik. Kita mau sama-sama foto bersama ya. Wow, ini udah ready semua nih. Boleh kalau Kak Teddy masih di sini boleh foto bersama secara online ya Kak Teddy ya. Udah nggak ada ya. Oke. Oke teman-teman, silakan senyum terbaiknya. Wow, cantik dan ganteng sekali nih dari Sabang sampai Merauke. Harapannya kita bisa secara offline ya, siapa tahu kapan-kapan ya. Oke, kita mau foto senyum terbaiknya. Pakai gaya nggak nih kakak-kakak kru? Kira-kira nggak usah ya. Oke, silakan senyum terbaik. Tahan ya, ini mau di screenshot untuk page 1. Oke, untuk page 2 siap-siap. Tahan senyum terbaiknya. Yuk, yang belum nyalain kamera boleh sambil dinyalain ya. Oke, yang ketiga. Masih ada Kak? Untuk page terakhir. Oke, udah semua ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Itu dia tadi webinar rahasia sukses interview online. Oke teman-teman, karena waktu sudah habis ya sebenarnya ya. Jadi
Dengan berat hati kita harus mengakhiri pertemuan virtual kita malam hari ini. Oke, kalau gitu teman-teman, semoga webinar kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengaplikasikannya di interview-interview teman-teman yang akan kalian hadapi gitu ya. Jangan lupa cek loker di gawe.id ya teman-teman ya, dan pantengin terus Instagram kami gawe.id dan rekrutmen.simgroup karena akan banyak sekali webinar, Instagram Live, TikTok Live, dan lain sebagainya yang akan kami bagikan ke teman-teman semua untuk berbagi informasi, edukasi, dan semua hal yang teman-teman butuhkan. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Kalau gitu saya Kiki Astria pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.